إله إلا الله محمد رسول الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk pujian yang memang pantas bagi Dia yang Maha Kuasa dan Maha Sempurna, dan kemudian kita pun senantiasa melantunkan, mengaturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita yang mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya yang nantinya akan mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Kemudian melalui mimbar yang sangat mulia ini, di waktu yang sangat mulia ini, di momentum yang sangat mulia ini, kami sebagai khatib mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada khususnya kepada jamaah sekalian dan kaum muslimin secara umum terkait dengan ketakwaan kita semuanya. Ketakwaan adalah sesuatu yang dinamis berada pada diri kita. Dia bisa menyusut, dia bisa meningkat. Dia akan menyusut karena kita lalai, karena kita abai, karena kita melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi takwa itu akan kemudian naik bahkan sampai pada taraf yang tidak kita bayangkan, mulianya karena ketaatan kita, karena ketundukan kita, karena keikhlasan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan semua aturannya dan berusaha menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dunia pengetahuan khususnya di fisika kita mengenal ada istilah butterfly effect atau efek kepakan sayap kupu-kupu di suatu tempat, di suatu waktu, yang dengan kepakan lembut tersebut akan bisa menjadi penyebab terjadinya angin ribut yang besar, terjadinya tornado yang besar di tempat dan di waktu yang lain. Kita juga mengenal adanya konsep resonansi, di mana ketika gelombang itu tepat pada frekuensinya, maka gelombang itu akan menjalar lebih cepat dan semakin besar amplitudonya, bahkan sampai tak terhingga, sehingga bangunan yang besar, sistem yang besar bisa roboh dan gagal karena goncangan yang kecil tersebut. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita banyak sekali hal-hal yang sifatnya kecil, sifatnya remeh-temeh, sifatnya sederhana,
tetapi dia akan memiliki dampak dan efek yang sangat-sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Bahkan dampak itu akan nantinya bisa kita rasakan tidak hanya di dunia yang fana ini, tetapi lebih-lebih di akhirat yang abadi, kekal selama-lamanya nantinya. Maka disitulah kemudian di dalam Islam kita senantiasa dianjurkan untuk tidak meremehkan, tidak meninggalkan, dan tidak abai terhadap hal-hal yang sifatnya kecil, tetapi dia adalah merupakan bagian dari syariat Islam dan bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun meski engkau menjumpai saudaramu dengan wajah yang berseri-geri. Jadi tersenyum, wajah bahagia yang ditunjukkan kepada saudara kita itu adalah merupakan hal kecil, tetapi Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita agar tidak membuatnya remeh-temeh. Demikian juga hal terkait dengan misalnya menyingkirkan duri dari jalan, terkait dengan membuang sampah tidak sembarangan, terkait dengan tidak menyerobot antrian, yang itu adalah merupakan hak orang lain yang perlu kita hormati. Tidak melebarkan batas tanah kita walaupun hanya 1 meter atau 1 senti saja kalau bukan bagian dari hak kita. Tidak menggunakan kekuasaan yang di luar kuasa kita untuk kemudian kita pergunakan demi kepentingan di luar tugas dan fungsinya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kadang sering disampaikan terkait dengan kebesaran Islam yang luar biasa dari sisi yang makro. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengelola negara, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi panglima militer dengan segala daya dan upayanya, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa menjangkau wilayah yang luas, seluas Jazirah Arab. Tetapi kadang kita lupa bagaimana hal-hal yang kecil yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan, dan itu menjadi bagian dari syariat Islam. Ketika mengelola negara, maka beliau pun juga sangat baik dan sangat pandai mengelola keluarganya. Bagaimana beliau berinteraksi dengan istrinya, bagaimana beliau berinteraksi dengan anak-anaknya, bagaimana beliau berinteraksi dengan orang miskin, orang yang susah, orang yang imannya baru kemarin sore, orang yang bahkan berbuat kemaksiatan dan mendolimi dirinya sendiri, maka itu adalah merupakan bagian-bagian kecil dari pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu amat sangat besar dampaknya di dalam mengelola hal-hal yang besar. Jangan harap kita kemudian bisa memberikan keteladanan dan pengajaran dengan disiplin yang baik, ketika kemudian kita tidak menyadari bahwasanya kita dalam sehari semalam itu dituntut, diajarkan oleh Allah dan Rasulnya untuk sholat secara tepat waktu. Bahkan dalam hitungan menit dan detik kita selalu diajarkan ketika hendak berbuka puasa. Kita selalu disiplin di dalam menjaga tidak membatalkan puasa ketika sudah masuk waktunya. Walaupun kita hendak memajukannya sedetik ataupun 2 detik, tetap kita bisa berdisiplin di sana. Kita menjaga kebersihan dalam rangka menjaga kebersihan diri kita maupun lingkungan sekitar kita. Minimal kita melaksanakan aktivitas bersuci 5 kali dalam sehari. Maka orang-orang yang membersihkan dirinya 5 kali dalam sehari bisa tergambar bagaimana kesucian dan kebersihan anggota tubuhnya, dan itu pun seharusnya bisa kita ejawantahkan dalam lingkup yang sangat luas sehingga kita bisa menjaga kebersihan secara umum. Dan jangan dikira bahwasanya bersihnya sesuatu pada diri dan lingkungan
itu kemudian tidak menarik perhatian orang-orang di luar kita. Justru dengan hal-hal yang kecil itulah maka betapa banyak mereka-mereka yang dulunya membenci Islam tetapi kemudian bisa dilunakkan hatinya karena tidak seperti yang dia bayangkan. Islam yang kumuh, Islam yang tidak disiplin, Islam yang susah diatur, Islam yang begini dan begitu. Maka marilah mudah-mudahan dengan contoh-contoh kecil dari Rasulullah Muhammad SAW dan diamalkan oleh para sahabatnya, kita kemudian tidak berkecil hati untuk meninggalkan, bahkan terus-terusan untuk melaksanakan, karena nantinya amalan-amalan yang kecil tersebut justru memiliki keuntungan. Minimal ada 3 keuntungan yang bisa kami sampaikan pada waktu yang sangat singkat ini. Yang pertama adalah amalan-amalan kecil itu, baik itu berzikir dengan lisan, sifat kasih sayang kepada sesama, membersihkan jalan, duri, tepat waktu dan lain sebagainya, itu adalah amalan yang mudah dan ringan dilaksanakan. Sehingga karena mudahnya dan ringannya amalan tersebut, maka dia membuka peluang untuk memperoleh keuntungan yang kedua, yaitu adalah mudah dilupakan dan tidak difikir-fikirkan lagi, sehingga kita lebih dekat kepada keikhlasan. Bapak Ibu sekalian, ketika memasukkan uang infak ke dalam kotak tadi, antara uang yang kita anggap remeh-temeh kecil dengan uang yang kita anggap dia besar, maka biasanya yang kecil itu mudah dilupakan. Dan salah satu tips untuk kemudian bisa ikhlas itu adalah ketika kita sudah bisa melupakan dengan ikhlas, dengan legowo semua amalan kebaikan kita, karena hanya mengharapkan keridhaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah yang kecil-kecil itulah nanti akan bisa langgeng dan akan kemudian diungkap dan akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul hisab tanpa ada yang tersisa sama sekali. Saksi yang dihadirkan tidak hanya lisan kita, tetapi saksi yang dihadirkan adalah telinga kita, tangan kita, mulut kita, kaki kita, dan seluruh anggota badan kita, sehingga niscaya itulah nanti yang akan menjadi penolong-penolong kita di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita semuanya menghafalnya insyaallah. Barang siapa yang mengamalkan kebaikan sebesar biji zarah, elemen partikel yang paling kecil, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengamalkan keburukan seberat biji zarah, elemen yang paling kecil, niscaya ia akan melihat balasannya pula. Maka mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanggengkan amalan-amalan kecil kita. Dan jangan sekali-kali kita meremehkan amalan-amalan kecil kita, karena itu adalah merupakan tabungan-tabungan yang mudah-mudahan itu semuanya tercatat sebagai amalan kebaikan kita, amalan yang paling ikhlas daripada diri kita, dan itulah nantinya amalan tersebut akan membantu kita memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita layak untuk diganjar masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan kebaikan baik yang kecil maupun yang besar, dan meninggalkan segala larangan baik yang kecil maupun yang besar.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.